Saya itu dari bola itu pertama itu saya beli di Rambutan. Di Rambutan di Pasar Rebo itu kena gusur oleh DKI tahun 1905. Saya dapat 200 juta. Saya beli situ 125 juta. Beli di itu di Cibubur itu. Ya itulah saya bangun rumah. Dengan uang tabungan saya main bola. Sampai sekarang sih belum terasa, tapi ya mudah-mudahan nanti dari Menpora ada perhatian. Saya TV 2. Semuanya ijazah anak saya ada. Terus pokoknya tempat tidur, lemari semua, pakaian-pakaian hampir semua. Sungguh malang masa tua Yudo Hadianto, penjaga gawang tim sepak bola nasional Indonesia di era tahun 60-an hingga tahun 70-an. Lelaki berusia 80 tahun ini menderita bukan karena terserang penyakit, tetapi terusir dari rumahnya yang dia bangun dari hasil tabungannya sedikit demi sedikit sebagai pemain profesional sepak bola. Terlahir di kota Solo, Jawa Tengah pada 19 September 1941. Pak Yudo masih tampak bugar saat saya kunjungi di rumah baru kontrakannya sekitar kawasan Depok, Jawa Barat pada hari Rabu sore 15 September 2021. Walau terlihat sehat, Pak Yudo mengaku baru sembuh dari stroke ringan. Beberapa jam sebelumnya, baru saja digelar sidang kasus gugatan Yudo Hadianto melalui tim kuasa hukumnya terhadap sejumlah pihak terkait rumah Yudo yang berdiri di atas tanah seluas 2.300 meter dan kini dikuasai oleh pihak lain. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok. Berikut ini obrolan saya dengan Yudo Hadianto yang sempat dijuluki sebagai kiper terbaik se-Asia. Kita dan rekan pada hari ini yaitu sidang duplik dari jawaban dari tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat. Nah, mereka menjawab kuasa hukum tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat itu menjawab replik kita minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu bahwa kita sudah tekankan dalam jawaban kita bahwa Pak Yudo tidak pernah menjual belikan tanahnya. Itu catatan, tidak pernah menjual belikan tanah dari awal dan dari semula. Yang ada adalah kerjasama. Ada kerjasama, itu pun belum dilunasi, maka kita gugat uang prestasi. Maka Pak Yudo sangat-sangat dirugikan, maka dari awal kita gugat. Alhamdulillah pada hari ini ada duplik daripada tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat. Dan insya Allah kita akan adakan pembuktian sidang tanggal 22 yang akan datang adalah sidang pembuktian dari pihak penggugat, dan setelah itu tergugat, dan alhamdulillah itu sudah dijadwalkan sidang. Itu yang mana? Itu yang jongkok itu. Ini yang jongkok itu. Itu tapi baju kaos hitam itu. Pak Yudo. Iya. Ini udah berapa lama tinggal di sini? Ini saya baru 30 Mei, saya kira 6 bulan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. September 5 bulan. Baru 5 bulan. Pindah dari mana nih? Dari Depok Mulia 3. Dulu pindah ke sini karena apa ya? Saya kan di sana jaga rumah ipar, jadi ipar, anak ipar. Karena rumah itu mau dipakai. Yang di Cibubur itu pertama itu sebetulnya yang terpenting buat saya itu bukan jual beli, kan tadinya rencana kerjasama pihak ke pertama mengalihkan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu ya dengan bagaimana dengan istri saya ini ya, saya ikut aja. Tapi kita
dengan pengertian kita bisa tinggal seumur hidup di situ. Tapi setelah almarhum meninggal, saya sama anak saya disuruh keluar. Nah, saya sudah menganuan dia, saya mau keluar, tapi dengan pengadilan lah. Kalau pengadilan memutuskan saya keluar. Tapi belum dengan pengusuran, dia sudah pakai preman. Itu aja. Yang terpenting saya tidak melakukan jual beli. Kita hanya kerjasama. Kalau kita jual beli kan dari awal kita harus pakai akte jual beli. Sedangkan aktenya itu pada notaris lain. Tapi harinya kenapa sama? Padahal masih ada istri saya. Jadi akte itu dibikin dari notaris lain. Saya punya perjanjian itu 2015. Sebagai PPJB-nya ya. PPJB 2015, akte jual belinya juga 2015, sama. Kan aneh gitu. Kalau mau jadi jual dari dulu aja, nggak seharga 2,8 miliar. Kenapa saya ke KPR kan? Karena saya tidak boleh mengajukan KPR. Inilah pengusaha ini dia menawarkan, gitu. Tanya. Nah soal ketika ngambil alih itu, monggo mawon, tapi bagaimana dengan saya dan dengan anak saya, itu loh. Masalahnya saya mau kembali ke rumah saya sana sudah dikuasai oleh preman. Nah, anak-anak barang-barang saya sama barang-barangnya anak saya langsung diangkut-angkut aja begitu. Diangkut kemana, Pak? Nggak, sampai sekarang nggak tahu. Ini yang akan jadi masalah, nanti akan saya laporkan ke Polda. Tunggu pengadilan ini selesai, bagaimana pengadilan nanti, baru kita akan lapor ke Polda Metro Jaya. Soalnya kalau ke Polres percuma. Saya sudah laporkan ke Polres. Tapi tanggapannya suruh ke pengadilan. Jangan di Polres Depok, tapi Polres Jakarta Selatan. Ya, saya aneh sekali. Padahal itu materinya itu ada di Depok. Tempatnya ya. Iya. Nah itu dari bola itu pertama itu saya beli di Rambutan. Di Rambutan di Pasar Rebo itu kena gusur oleh DKI tahun 1905. Saya dapat 200 juta. Saya beli situ 125 juta. Beli di Cibubur itu. Ya itulah saya bangun rumah. Dengan uang tabungan saya main bola. Selama berapa tahun itu, Pak? 15 tahun saya main bola nasional. Saya tuh dulu selalu keliling ke luar negeri, ke Eropa, ke zamannya Bung Karno kita keliling. Kita buka kedutaan besar di Belanda aja saya, tim nasional dikirim. Saya. Tahun berapa tuh? Tahun 65. Itu jadi kita membuka duta besar di sana, kirim kita yang itu ada peristiwa yang Domingus melarikan diri dari tim kita. Dia dicerah ke Amsterdam. Ambon. Ya, enggak orang Papua. Orang Papua. Dia hijrah ke bukan hijrah, dia langsung kabur aja dari tim kita. Pak Yudo, kegiatannya hari ini apa nih, Pak? Kayaknya masih melatih atau? Saya punya tim itu di Depok itu kan IAS itu. Latihannya di Poncol. Tiap hari Senin, Rabu sama Sabtu. Ini klub ini siapa nih? Klub saya, IAS. Oh, Yudo Hadianto Soccer School. klubnya. Klubnya itu ya sudah ikut turnamen liga Jakarta Liga itu yang di Sawangan itu. Itu sekarang ranking lumayan ya, Bang. Itu sebenarnya memang komunitas, jadi ya saya pelatih itu juga nggak dibayar. Anak-anak itu tapi ya pelatih itu tiap datang bayar sama pelatih itu, kan pelatihnya si Panca. Panca sebagai pelatih, saya sebagai penasehat aja sama melatih kiper. Masih rutin latihan ya? Masih rutin, sampai sekarang masih ada, masih ikut. Karena kan ini anak PPKM, kompetisi diundur, yang di Sawangan itu, yang di lapangan Persija. Ya sampai sekarang sih belum terasa, tapi ya mudah-mudahan nanti dari Menpora ada perhatian. Saya sudah meminta bantuan Menpora, tapi sampai sekarang belum terrealisir. Tapi bagi saya enggak, kalau itu mungkin masih ada kesibukan dengan PPKM ini kan, dengan atlet-atlet yang ikut Olimpiade,
apa dia begini, ikut PON ya. Jadi permintaan dukungan Pak Yudo untuk dari pemerintah itu apa misalnya? Ya untuk mereka donasi lah, jadinya sih keuangannya itu kan kita kan harus bayar itu perkara ini. Saya sudah bayar, tapi kan masih kurang, itu loh. Pengacara, itu pengacara. Sedangkan saya kontrak rumah ini pun masih kurang juga. Dari 2 tahun saya kontrak 25 juta, saya bayar 15 juta. Mudah-mudahan ya ada rezeki ya saya akan lagi. Ya. Ngomong-ngomong soal foto ini Pak, ini boleh cerita nih gimana ini Pak? Itu habis juara Merdeka Game 62 di Istana Negara. Ketika ketemu Bung Karno, gimana Pak? Ini yang pertama kali ketemu Bung Karno? Iya betul kan ya dia menyambut kita karena juara kan, disambut ke istana. Di Asian Games itu 62 kan kita gagal. Ya. Saya sudah inti, saya sudah pemain inti juga. Masuk ke Merdeka Games 62 itu juara. Sama si Itu Lev Yashin, kiper terbaik di dunia. Lev Yashin, kiper Rusia. Itu tahun 70 yang dilihat oleh Pak Presiden ini. Nonton itu. Ya, itu tahun 70 itu. Tahun 1970. Di Merdeka di Stadion Utama. Nah, dia kapten, saya juga kapten. Perkenalan ke Pak Harto ke atas podium menyerahkan karangan bunga itu. Jadi 1 hari sebelumnya kita udah diintimidasi, ya kan? Sama mereka ada dari salah satu inilah ormas siapa? Ya kita nggak sebut namanya. Mereka ke rumah, preman lah gitu ya, kita anggap preman lah. Mereka datang ke rumah kita, masuk ke rumah, mereka keluarin pistol. Ini istri saya ada, nggak tahu tuh saya itu apa softgun atau apa kan? Akhirnya besoknya mereka baru langsung keluar semua ngumpul, ya, kita diintimidasi terus ya kan? Kita di teror. Akhirnya kita mau lawan, saya bilang udah nggak usah ngelawan gitu, karena kan bahaya. bulan apa tuh peristiwanya? Bulan apa ya, Mai? Januari ya, Januari. Tahun ini ya? Iya, tahun ini. Nah, udah akhirnya kita ngalah. Udahlah kita keluar. Nah itu kan. Nah, terus barang kita dibawa nih, 2 truk. Sama dia dikumpulin, dimasukin ke box semua sama dia. Langsung bawa 2 truk. Ya udah, kita mau diarahkan ke tempat dia. Itu nggak mau kita. Dia naik taksi gitu kan, ikut dia ke rumah di daerah Sawangan, kalau di mana saya nggak tahu lah tuh lokasinya. Kita nggak mau. Ya udah bela lah, nanti kita prosesnya secara hukum, saya bilang itu sama istri saya. Nah kita juga nggak tahu barang kita nih 2 truk belum kita ambil. Apa itu isinya? TV 2. Semuanya, ijazah anak saya ada. Terus pokoknya tempat tidur, lemari semua, pakaian hampir semua. Pakaian aja kita bawa. Pakaian yang seadanya kita bawa. Meninggalkan rumah tanpa membawa apapun ya? Betul. Terus kira-kira jaminan keselamatan dari barang-barang yang di sana siapa yang tanggung? Nah kita nggak tahu itu. Itu seorang suruhannya Bu Leli, Bu El. Pihak ketiga. Kalau ada sertifikat, ada ijazah di sana tuh gimana? Iya, ijazah ada Pak, ijazah anak saya. Semua anak saya tidak bisa kuliah untuk daftar karena ijazahnya di sana. Emang anak saya SMA. Nggak bisa diambil gitu? Emang kita nggak mau ambil, mereka udah pakai teman kita nggak mau ambil. Kenapa? Karena kita mau laporkan. Sengaja. Jadi kalau pakai telepon ini, barang kata mau di ini nih, katanya ya udah katanya sih, dia kalau itu tidak tanggung jawab lah. Saya bilang ya lo, siapa yang suruh ambil saya bilang. Begini intinya, dia memindahkan barang itu tanpa persetujuan saya. Jadi kita tidak mau, kan kita belum bernego, belum apa. Iya kan? Pindahkan saja barang-barang. Jadi hanya sepihak ya, pada dasar hukum nggak ada dia kan. Dia tidak punya bukti hukum. Tidak pernah berkomunikasi. Oke. Terima kasih. Karena emang waktu 2019 saya pernah melaporkan sama Pak Yudo, Burin ini, kita melaporkan ke polisi penipuan dan penggelapan. 2019 ada lah saya laporannya. Tapi belum sampai sekarang belum diproses sama Polres Depok.